وجدنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا الله. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukarram, para thalabah, para bapak, para jamaah musholah al-falah yang insyaallah kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk taat di dalam sisa hidup kita yang telah kita lalui ini. Mudah-mudahan semuanya berkah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tentunya sholawat berserta salam tidak lupa marilah selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada kita hidup di dunia ini adalah bagaimana agar kita bisa mempersiapkan diri kita di dalam kita melaksanakan nilai-nilai norma-norma agama dengan baik, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kaitannya ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah yang sifatnya sosial yang semuanya apabila kita niatkan itu semua akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya puncak dari itu semua kita berharap, kita ingin dijadikan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ternyata kalau kita betul-betul perhatikan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat itu tidak dinilai dari materi ataupun kedudukan seorang hamba di dunia, tidak dinilai dari berapa banyak harta yang dia miliki, kedudukan yang tinggi. Bukan itu kesuksesan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah berkecil hati ketika diri kita atau kita memiliki anak-anak yang agak kurang sukses di dalam urusan dunianya, tetapi andaikan dia orang yang taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, maka bersyukurlah bahwa kita atau anak-anak kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia. Karena kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ya, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebaikan di dunia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
yakni mereka yang Allah berikan umur panjang, kemudian dia gunakan umur yang telah Allah berikan untuk melakukan hal-hal yang baik, wa hasunah amaluhu, dan amalannya, aktivitasnya adalah aktivitas yang baik. Inilah yang dikatakan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah, yang Allah berikan dia umur panjang, kemudian dia selalu gunakan kesempatan umurnya dalam rangka untuk melakukan kebaikan, bukan dinilai dari banyaknya harta seseorang ataupun tingginya kedudukan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi, doa yang sering dilantunkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Mau Pak? Ada mau ya. Makanya ini bukan berarti ya kesuksesan seseorang itu dinilai dari hartanya. Ketika kita memiliki anak, ya, kita berusaha membesarkan mereka, mendidik mereka. Jangan hanya kita terfokus bagaimana pendidikan umumnya yang didapatkan oleh anak-anak kita, tetapi perhatikan juga bagaimana pendidikan akhiratnya. Karena Nabi berpesan kepada kita yang akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita meninggal, waladin sholih yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kita, bukan anak yang banyak duit, bukan anak yang kedudukannya tinggi, dia punya jabatan, bukan. Tapi kalau kita punya anak ekonominya biasa, tapi dia sering jenguk kita, sering mendoakan kita, sering membantu kita, beruntunglah kita, bersyukurlah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang soleh dan soleha. Itulah yang akan memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena fakir itu bukan satu kehinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, fadlul fakir alal ghina kafadli ala jami'i khalqillah. Keutamaan orang fakir atau orang fakir. Jadi dalam bab zakat itu ada 8 golongan asma yang berhak menerima zakat, diantaranya miskin, kafir, fakir. Siapa miskin? Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, tapi penghasilannya dengan pengeluarannya lebih banyak pengeluarannya. Itu miskin. Dia sehari-hari bekerja mencari uang, misalkan mendapatkan 50.000 untuk pengeluaran kebutuhan sehari-harinya, untuk makan biaya hidupnya, dia keluar 70.000. Orang miskin nih, defisit, banyakkan pengeluaran daripada penghasilan. Nah, sedangkan orang fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, pemasukan, keuangan di dalam kehidupannya. Itu orang fakir. Kayaknya kalau di Bekasi, ya khususnya di wilayah kita, nggak ada orang sampai dengan kedudukan orang fakir. Orang miskin aja kayaknya nggak ada. Ya, orang miskin juga kayaknya nggak ada. Karena kalau sekarang ini kita yang dipikirkan itu bukan kebutuhan hidup. Jadi untuk membedakan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup kan yang penting makan, punya pakaian yang bisa menutup aurat, punya rumah sekiranya tidak kehujanan, tidak kepanasan, walaupun kontrak, itu kebutuhan. Makan ya kebutuhan kita, nggak makan kita bisa mati, lemes, minum, pakaian buat tutup aurat kita, rumah buat kita berteduh. Tapi kalau gadget kita yang kita cari gaya hidup yang ada kelarnya, tetangga beli HP baru, HP kita jadul, ke venue beli HP baru,
Aduh, gaya hidup tuh, motor udah jadul banget ini, udah pada bolong joknya ya. Udah keluaran baru banyak, udah Matic yang keren-keren, motor listrik di motor baru. Padahal motornya tuh udah 3 di rumah, udah namanya udah buat pesan motor udah kagak bisa, masih pesan lagi. Ya, itu bukan orang nggak mampu. Ya, kebanyakan di kita lebih fokus kepada gaya hidup daripada kebutuhan hidup. Sama-sama hidup akhirnya, tapi diawali dengan gaya dan kebutuhan. Nah, kalau kita mikirin gaya hidup yang gak ada tengahnya, gak ada selesainya hidup di dunia. Karena diri kita ini juga ada yang namanya hawa nafsu yang selalu mendorong kita, yang selalu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Lawan itu, ya. Jadi fakir itu sekali lagi bukan satu kehinaan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan fadlul fakir, keutamaan orang fakir, alal ghani, atas orang kaya, kafadli, kata Nabi, seperti keutamaanku ala jami'i khalqillahi, atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Nabi itu manusia teragung. Kata Nabi, keutamaan orang fakir itu seperti keutamaanku dibanding seluruh makhluk Allah. Satu kedudukan yang tinggi yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang besar. As-sabru 'alal faqri, bersabar atas kefakiran, martabatun la yanaluha, satu kedudukan yang tinggi yang tidak akan diperoleh illal akabir, kecuali orang-orang besar minal anbiya wassalihin wasyuhada. Orang-orang besar nggak mungkin mampu, karena dampak dari fakir itu kalau kita tidak bisa bersabar itu dampaknya banyak. Di antaranya adalah kadal fakru ayakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang menjadi kufur. Kalau nggak bisa sabar, hatinya menjadi sempit, bawaannya iri aja sama temannya, ya hasut aja sama temannya. Kalau kagak sabar. Tapi kalau kita sabar dengan kefakiran yang Allah tentukan kepada kita, karena memang itu pilihan dari orang-orang soleh, kalau kita disuruh milih nggak mau. Ya, padahal kata Nabi nanti di akhirat itu, di surga itu ada satu golongan yang Allah berikan kenikmatan yang begitu luar biasa, yang mana kenikmatan tersebut itu diirikan oleh semua penduduk surga. Jadi semua penduduk surga ini kepengen tuh dapat satu kedudukan yang begitu luar biasa yang dapatkan oleh satu golongan. Kita udah masuk surga, udah alhamdulillah. Di surga itu nanti ada satu pahala balasan yang Allah berikan kepada satu golongan yang semuanya penduduk surga iri, tapi kalau dikasih di dunia semua nolak. Itu golongan orang-orang fakir. Balasannya di surga dahsyat, diirikan oleh penduduk surga tapi ditolak oleh penduduk bumi. Mau jadi orang fakir sama agak mau biar capek. Tapi kedudukan begitu luar biasa kalau kita sabar. Ya, makanya dikatakan orang fakir lebih utama daripada orang kaya. Orang kaya amalnya banyak, ya banyak. Oh, dia mampu, wajar. Dia pergi haji, wajar, dia mampu. Dia umrah bolak-balik, wajar, dia mampu. Dia sedekah tiap hari, lah mampu. Tapi berat juga. Orang kaya yang tak bersyukur, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan makanya adabnya juga luar biasa. Wajar dia mampu, tapi orang sabar miskin, hinaan kanan kiri, hinaan orang tua, mertua,
Udah kaya miskin itu udah kayak penderitaan. Padahal ya kedudukan yang Allah berikan hanya pada orang-orang khusus minal anbiya wassolihin wasyuhada, orang-orang soleh. Gak mau disamain sama kedudukan orang-orang soleh, gak mau. Hah? Mau? Berarti jadi orang miskin fakir mau? Agak mau ya, tidak mau ya berat ya. Berat. Karena para ulama mengatakan al-fakru fakrani. Orang fakir itu ada dua golongan. Fakrun masubatan wa fakrun ukubatan. Ada kalanya orang fakir yang akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang pahalanya itu luar biasa dahsyatnya, yang semuanya iri. Yang kedua adalah fakrun ukubatan, orang fakir yang nanti akan mendapatkan siksa. Udah jatuh tiba tangga, di dunia hidup susah, di akhirat menderita. Nah, kalau kita udah ditakdirkan dalam keadaan seperti sekarang ini dengan keadaan masing-masing, ya sabar, bersyukur, terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang dari apa yang Allah takdirkan kepada kita, satu waktu itu akan membahagiakan kita. Mungkin sekarang kita menolak dengan apa yang Allah tentukan, ternyata nanti ke depan kita akan bahagia dengan apa yang Allah takdirkan. Paham gak gambarannya, logikanya? Ya contoh kan banyak tuh. Saat kita main ke Surabaya, naik pesawat, ada urusan penting banget, ini urusannya sama bisnis, ya udah gitu bisnisnya miliaran. Ternyata jalan macet, kita terlambat naik pesawat kan kesannya luar biasa. Waduh, udah miliaran bangkrut. Ternyata 10 menit berikutnya kita dengar pesawat yang lebih hilang. Tuh, ya. Kadang-kadang yang kita tidak sukai dengan ketentuan Allah, satu waktu kita syukur dan kita bahagia, beruntung dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita pada waktu itu. Karena kita nggak tahu kebaikan berikutnya. Kalau Allah kan nggak tahu, Allah tentukan kita seperti ini, kedepannya kita nggak tahu. Hal ini manfaat atau tidak untuk kita nggak tahu. Karena kita makhluk yang terbatas, tapi Allah tahu tentang kehidupan kita ke depannya sampai kita mati. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik, syukuri, ridhoi semuanya. Ya, itu sering terjadi hal seperti itu. Sesuatu yang kita inginkan Allah berikan kepada kita, satu waktu kita bahagia, bersyukur dengan yang dulu ketika kita diberikan kita merasa gelisah, tak cocok. Banyak ya, kita merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada kalanya orang fakir yang mendapatkan pahala, ada kalanya orang fakir yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir yang mendapatkan pahala yang bagaimana? Kan dikatakan ayyuhsina khuluquhu wa yudihu rabbahu, yakni mereka yang memiliki akhlak, karakter, budi pekerti, hati yang baik. Tutur katanya sopan, akhlaknya baik, hatinya bersih. Tuh. Ketika tetangga dapat rezeki, dia bersyukur, mendoakan tetangganya. Gak hasut, gak iri, gak dengki. Dia selalu mendoakan orang lain. Nih, orang yang dikatakan fakir yang bersahabat, wa yudiu rabbahu, dan dia selalu taat kepada Tuhannya, selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Wala yashku, dan sama sekali di dalam hidupnya tidak pernah ada yang namanya kata mengeluh. Yashku, nah kalau kita mah tiap hari ngeluh
Ya ini saya cuma gambarin doang kedudukan orang-orang soleh. Saya juga sama ya, siapa sih ya. Jadi begitu luar biasanya mereka orang-orang soleh, hidup dalam kefakiran memang pilihan mereka, dan mereka sama sekali tidak ada yang namanya sifat mengeluh. Dan Nabi Muhammad, bayangin itu cerita-cerita Nabi Muhammad itu sering sehari, 2 hari, 3 hari nggak ketemu nasi, kalau bahasa kitabnya. Sampai-sampai perutnya itu diganjel pakai batu karena saking laparnya, batu taruh di ikan. Belum pernah kita ngalamin begitu. Ya, kita lapar-lapar paling nggak makan habis subuh sampai maghrib. Itu kok di bulan Ramadan doang, rasanya udah panas, udah loyo. Jam baru jam 5 makanan dihadapin aja itu. Ya Allah, Nabi sering nggak ketemu nasi, sering nggak makan, sampai-sampai perutnya diganjel pakai batu. Itu udah laparnya yang luar biasa. Makanya simpel hidup itu. Kalau bagaimana sih caranya kita biar bisa makan enak? Ya, kalau ulama itu luar biasa bisa menikmati kehidupan mereka. Jadi kalau kita bahasa pengen makan enak, kita cari makanan yang paling mahal, apa sih paling enak, bukan begitu. Kata ulama, Anda pengen merasakan begitu ada makan enak, janganlah makan sebelum lapar. Kalau kita puasa lihat tempe goreng aja rasanya kan enak banget itu. Ya, air putih aja rasanya enak banget. Bayangannya udah luar biasa, tempe. Ada terbuka paling dimakan apa aja. Ya, kita kan mau makan enak, kudu ngantri dulu berjam-jam macam. Ya, paling bisa makan udah gituan doang sama. Cara pengen kita makan enak, 2 hari malah makan. Air putih rasanya seperti susu, dilihat itu. Tempe goreng, sayur asem rasanya udah luar biasa. Kalau orang lapar, apa aja enak tuh. Cara pengen makan enak. Jadi prinsip ulama itu tidak akan makan sebelum lapar, makan berhenti kalau sudah merasa kenyang. Ya, makanya mereka hidupnya sehat karena rata-rata sumber penyakit dari makanan. Gak bisa mengatur pola makan dengan baik. Para ulama itu tidak makan sebelum lapar, kalau kenyang berhenti, kalau kita enak kenyang nambah minum, apalagi makan padang, ya nambah nasinya dah pakai kuahan gitu ya. Nasi pakai kuah dan ayamnya nggak dicolek-colek gitu, sampai 2 piring ayamnya nggak dicolek-colek, nambah nasi lagi pakai kuah dah, ya. Oleh itu begitu biasanya dia makan padang, ya. Di kuahnya aja gitu mau nasinya, ya. Rendangnya sama sekali nggak dicolek-colek, udah habis dah, nambah nasinya pakai kuah lah ya. Sampai 3 kali ayamnya nggak dicolek-colek, ya. Nasi pakai kuahnya doang, ya orang enak ambil lapar, ya panas-panas, ya. Nah ini, jadi maksudnya apa? Maksudnya kesuksesan seseorang, keberuntungan seseorang itu tidak dinilai dari materi atau kedudukan pangkat di dunia, tapi bagaimana dia bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Dialah yang dikatakan orang-orang yang beruntung, sukses di dunia dan mudah-mudahan sukses di akhirat. Maka jangan berkecil hati bagi kita atau kita punya anak-anak yang anak kita sekarang ini kerjaannya atau kehidupannya biasa-biasa aja, gak usah dibanding-bandingkan. Tuh, kadang yang bikin anak kita terketat itu dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya, dibandingin sama tetangganya. Kayaknya lu udah sekolah bareng sama lu, kalau lu udah sukses banget dunianya, lu masih begitu-gitu aja, stresian. Ya, bukan itu penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana dia memaksimalkan
untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita sudah masuk ke dalam kuburan itu semua tidak akan kita bawa dan tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan yang selamat. La yanfa'u malun wala banun, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, malun wala banun, baik itu harta maupun anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sedikit tentang bagaimana prinsip hidup kita. Ya, dunia perlu ya agar kita bisa lebih percaya diri lagi di dalam menjalani kehidupan dunia ini, sehingga semangat untuk ibadah. Jadi kalau dunia yang kita raih menjadikan kita lebih semangat ibadah, cari sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sebaliknya, dunia yang kita cari membuat kita semakin jauh dari Allah, lupa dari Allah, buat apa? Gak dibawa mati. Lebih baik kita hidup dengan kesederhanaan, dengan apa adanya, tapi waktu kita bisa kita luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita, yang mana pada pembahasan yang lalu ya disunahkan bagi kita sebelum membaca Al-Fatihah, yakni membaca doa iftitah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, baik di dalam sholat sunnah maupun di dalam sholat wajib siwal janazati, selain sholat jenazah itu gak disunahkan. Allahu akbar kabira, itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baik sholatnya yang berupa sholat jariyah yang mengeraskan suaranya, maghrib, isya, subuh, atau sholat yang tidak disunahkan mengeraskan suara, johor, asar. Baik jalan sama imamihi, walaupun dia sudah duduk bersama imamnya, yang kita bahas kemarin. Ya, dia datang, imamnya lagi tahiyat awal atau lagi sujud, dan kita takbir, terus kita ikut tuh duduk, kan begitu. Kita bangun dalam rakaat pertama boleh baca iftitah, walaupun tadi awalnya kita udah kadang duduk sama imam lagi tahiyat awal. Kita datang, kita takbirkan, posisi kita langsung ikut duduk. Imam bangun dari tahiyat awal, kita ikut bangun, itu tetap disunahkan bagi kita untuk membaca yang namanya doa iftitah, walaupun kita sudah duduk bersama imam. Kullu rakaatin, ya, malam yusra fi qiraatin walau syahwan, selama, diperhatikan ya, selama kita belum disibukkan dengan sesuatu dari bacaan-bacaan selain doa iftitah. Kalau kita sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, ya udah gak usah balik lagi. Allahu Akbar. Oh iya, udah gak usah balik lagi, udah lanjut Fatihahnya, iftitahnya gugur, kesunahannya gugur. Ya, jadi kesunahan tadi ya, sebelum kita melakukan ya kegiatan selain daripada doa iftitah itu sendiri. Au jalasa ma'mumin ma'a imamihi wa in ammana ma'a ta'minihi. Walaupun ini juga tetap disunahkan kita sudah
melakukan bacaan amin bersama dengan Fatihahnya imam. Kalau kita yang disibukkan dengan Al-Fatihah itu menghilangkan kesunahan baca iftitah, tapi kalau bacaan lainnya yang berkaitan dengan sholatnya imam itu tidak merusak. Kalau tadi kita duduk atau kita Allahu Akbar, imam waladhdallin, kan otomatis kita sudah jawab amin. Nah, tetap itu bagi kita kesunahan membaca doa iftitah. Wa in khafa al-ma'mum fardhu suratin, walaupun di dalam kita membaca iftitah, di dalam hati kita ini khawatir gak dapat baca surat. Ya, contohnya sholat-sholat yang tidak mengeraskan suara, yang paling gampang. Ini kalau anak baca doa iftitah, ngerinya imam gak baca iftitah, anak setelah baca Fatihah imamnya ruku, berarti anak gak sempat baca surat nih. Tinggalkan, jangan. Tetap Anda disunahkan mendahulukan baca iftitah, ya, daripada Anda tinggalkan baca iftitah untuk mengejar baca surat. Karena kedua-duanya sunnah nih. Doa iftitah sunnah, baca surat sunnah. Ya, yang didahulukan mana? Bacaan iftitah. Ya, hai sutusan mulaha kama dzukira. Lianna idrakal iftitah muhaqqaqun. Kenapa? Karena mendapatkan iftitah, baca iftitah itu udah pasti kita dapat. Tapi kalau surat belum tentu. Ya, sesuatu yang udah pasti itu didahulukan daripada sesuatu yang belum pasti. Ya, misalkan kita takbir ketika Allahu Akbar, kita ragu nih pengen baca iftitah atau enggak. Kalau baca iftitah takutnya nggak dapat surat, baca iftitah, karena baca iftitah udah pasti dapat. Tapi kalau surat kan belum tentu. Enggak, tahu-tahu kita nggak baca iftitah, kita baca Fatihah, tahu-tahu imamnya ruku, iftitahnya nggak dapat, suratnya juga nggak dapat. Kalau iftitah udah dipastikan kita dapat, gitu loh. Ya, makanya dikatakan di anak idrakal iftitah.